Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Randika dari jurusan Teknologi Komputer angkatan 48 kelas 01. Oke. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum mandiri 3.2 yaitu konfigurasi dasar RouterOS. Oke. Video kali ini saya akan menjelaskan tujuan praktikum, software yang digunakan, serta tahapan konfigurasi dasar RouterOS. Oke, sebelum masuk ke langkah-langkahnya, saya jelaskan dulu tujuan dari praktikum ini. Ya, tujuan dari praktikum ini supaya kita lebih mengenal RouterOS, mikrotik, dan memahami cara melakukan konfigurasi dasar. Selain itu, kita juga belajar beberapa cara mengakses RouterOS, mulai dari Winbox, Webfake, Telnet, sampai SSH. Oke. Uh, Pada praktikum ini ada beberapa software yang digunakan. Yang pertama yaitu GNS3 sebagai simulator jaringan untuk menjalankan RouterOS. Kemudian ada Winbox yang digunakan untuk konfigurasi melalui tampilan grafis. Kemudian ada Webfig yang diakses lewat browser, serta Telnet dan SSH yang digunakan untuk mengakses RouterOS melalui command line. Masing-masing software memiliki fungsi yang berbeda, tapi semuanya digunakan untuk mengelola RouterOS. Untuk langkah yang pertama, di sini kita menjalankan RouterOS. Langkah pertama yang menjalankan RouterOS menggunakan QEMU pada GNS3. Setelah RouterOS berhasil dijalankan, kita bisa login menggunakan akun administrator. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa RouterOS sudah berjalan dengan baik sebelum dilakukan konfigurasi berikutnya. Nah, kalau buat langkah yang kedua, di sini kita konfigurasi IP address. Setelah berhasil login, langkah berikutnya adalah mengatur alamat IP pada router yang digunakan dengan format IP 192.168 dan angka belakangnya itu adalah NIM kita, NIM masing-masing mahasiswa. Nah, tujuannya supaya router bisa terhubung dan diakses oleh perangkat lain dalam jaringan yang sama. Nah, di langkah yang ketiga ada mengatur username dan password. Setelah itu dilakukan pengaturan username dan password. Nah, username menggunakan nama depan, sedangkan password menggunakan NIM. Nah, tujuan dari langkah ini adalah supaya akses ke RouterOS menjadi lebih aman dibandingkan menggunakan akun bawaan. Oke, untuk langkah yang keempat, kita akan mengakses menggunakan Winbox. Nah, setelah konfigurasi selesai, RouterOS bisa diakses menggunakan Winbox. Winbox merupakan aplikasi dengan tampilan grafis yang memudahkan pengguna saat melakukan konfigurasi tanpa harus mengetik banyak perintah di terminal. Oke, untuk langkah selanjutnya, kita akan akses menggunakan Webfig. Nah, selain Winbox, RouterOS juga dapat diakses melalui Webfig menggunakan browser. Nah, kita cuma perlu masukin alamat IP router, kemudian login menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, cara ini cukup gampang lah, karena kita nggak perlu instalasi aplikasi tambahan. Gitu. Nah, buat langkah yang selanjutnya, langkah terakhir, akses menggunakan Telnet dan SSH. Nah, langkah yang sekarang ini adalah kita mencoba akses menggunakan Telnet dan SSH. Nah, dua layanan ini sama-sama digunain untuk mengakses RouterOS melalui terminal. Nah, bedanya SSH lebih aman karena proses komunikasinya sudah terenkripsi. Nah, sedangkan kalau Telnet nggak menggunakan enkripsi. Nah, SSH itu lebih sering digunain dalam jaringan yang sebenarnya. Oke, itu penjelasannya. Dari dari praktikum ini kita bisa nyimpulin bahwa RouterOS memiliki beberapa metode akses yang bisa disesuaikan sama kebutuhan. Nah, mulai dari Winbox dan Webfig yang lebih gampang digunain. Nah, Telnet dan SSH yang berbasis command line dengan memahami konfigurasi dasar ini. Kita jadi bisa melihat gambaran bagaimana sih proses administrasi jaringan dilakuin menggunakan RouterOS. Nah,
Saya ada sedikit penjelasan dari video. Nah, ini pada video kali ini, kenapa saya menjelaskan menggunakan materi ya, atau lebih atau saya pakai teori. Nah, karena laptop yang saya gunakan mengalami kendala saat menjalankan virtualisasi GNS3 dan RouterOS secara bersamaan, sehingga aplikasi sering mengalami freeze dan crash. Tapi saya tetap mempelajari untuk praktikum pada kali ini. Jadi kayak alurnya saya tetap pelajari dan saya pahami setiap tahapan yang ada pada modul, sampai penjelasan yang saya sampaikan masih tetap eh, masih tetap sejalan sama prosedur praktikum yang benar. Nah, eh, ya mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang praktikum mandiri 3.2 konfigurasi dasar router OS. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.